sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai nantinya seperti apa? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, di sini ada siswa melakukan aktivitas literasi, kemudian diskusi, observasi lapangan terhadap pembiakan generatif baik itu konvensional maupun modern. Baik, jadi begitu ya Bu tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau akan Ibu observasi nantinya? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan bagian pengetahuannya Bu, yaitu mereka mampu membedakan cara pembiakan generatif baik secara konvensional maupun secara modern. Baik Bu, jadi area pengembangan yang Ibu ingin capai adalah di aspek pengetahuan, di mana siswa mampu membedakan antara pembiakan generatif maupun generatif secara konvensional maupun modern. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan ataupun keterampilan siswa. Ya Bu. Dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Seperti itu Bu. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Jadi bentuk rencana yang Ibu akan lakukan di kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning, ya Bu. Kemudian menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, dan diakhiri dengan pemberian tugas. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya mungkin menggunakan media PPT dan menampilkan video di YouTube berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan nanti. Baik Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di mana, kelas berapa, dan jam berapa? Kebetulan hari Jumat nanti saya ada jam mengajar di kelas 10 ATPH 2 sekitar jam 9. Baik Bu, nanti di hari Jumat di kelas 10 ATPH 2 pada jam 9 nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Baik Bu. Untuk supervisi kelas saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu.
kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Jadi pagi hari ini semua hadir dengan wajah yang ceria. Walaupun sekarang adalah musim hujan ya. Tapi anak-anakku sekalian masih semangat untuk melangkahkan kakinya ke sekolah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Suci, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi silakan diperhatikan di atas ini. Sudah bisa lihat? Sudah di belakang bisa dilihat? Jadi materi kita hari ini adalah pembiakan tanaman. Itu pembiakan tanaman vegetatif dan Nah, pelajaran kita hari ini adalah melalui literasi, observasi lapangan, dan identifikasi, kalian mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang pembiakan tanaman secara generatif dan vegetatif, baik itu secara konvensional maupun modern. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana itu perbanyakan secara generatif ya. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu perbanyakan generatif? Oke, Nabila, apa itu perbanyakan generatif? Perbanyakan tanaman secara generatif adalah perbiakan secara perkawinan atau seksual. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk perbanyakan secara generatif itu adalah perbanyakan secara kawin atau seksual, yaitu menggunakan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ketika terjadi perbanyakan generatif itu akan terjadi proses penyerbukan. Dia akan menghasilkan buah yang di dalamnya akan menghasilkan biji. Nah, biji inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai benih. Paham ya? Nah, kira-kira kalau kita mau tanaman kita itu berhasil, tentu yang harus bagus itu adalah benihnya ya. Jadi kita membutuhkan benih unggul. Paham ya? Nah, kira-kira bagaimana sih cara menghasilkan benih yang unggul atau bibit yang unggul? Nah, faktor apa saja kira-kira yang mempengaruhi untuk menghasilkan benih yang unggul? Nah, di sini ada yang masih ingat minggu lalu itu contoh tanaman perbanyakan secara generatif. Ada yang masih ingat? Apa contohnya? Salah satunya padi. Padi ada lagi? Jagung. Nah, ibu punya video di sini. Di sini adalah teknologi produksi benih jagung hibrida. Jadi ini adalah video mengenai perbanyakan benih yang unggul. Dia menggunakan benih jagung
hibrida. Jadi di sini kalian akan mengetahui bagaimana proses menghasilkan benih jagung hibrida, mulai dari cara penanamannya, persyaratan tumbuhnya, sampai ke penghasilan benih yang unggul. Nah, kalian akan nanti mengamati video di sini. Jadi untuk itu Ibu akan membagi kelompok dulu. Ibu akan membagi kelompok ya. Untuk yang di depan sini adalah kelompok jagung. Yang di sini adalah kelompok padi. Di sini adalah kelompok melon. Ya, yang di belakang di ujung sana adalah tomat. Oke, sudah mengerti semuanya? Sudah tahu nama kelompoknya? Oke, kalau begitu kita akan menyaksikan video mengenai teknologi produksi benih jagung hibrida. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, baik, itulah tadi proses pengambilan benih yang unggul dari jagung hibrida ya. Kalian sudah menyaksikan tadi ya, mulai dari penanaman hingga pemanenan serta pengambilan benih yang unggul. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kalian melalui kelompok tadi, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja itu ya. Yaitu pertanyaannya mengenai apa yang anda tadi lihat pada video pembelajaran tadi ya. Paham? Paham. Nah, Ibu apa deh? Pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau begitu silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman waktunya dan kesempatan kami untuk mempresentasi hasil diskusi kami tentang perbanyakan benih jagung hibrida. Itulah tadi presentasi dari temannya. Jadi sudah tahu ya, melalui pembelajaran kita pada hari ini kita mengetahui bahwa benih itu sangat penting untuk budidaya tanaman. Nah, benih itu adalah unsur utama untuk kita membudidayakan tanaman ya.
minggu depan kalian mencari tanaman apa saja itu yang termasuk perbanyakan secara vegetatif. Paham ya?